Pemirsa, meski belum masuk bulan Ramadan, tapi warga sudah antusias berbelanja baju Lebaran. Pasar Tanah Abang ramai diburu pembeli dari berbagai daerah. Ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina Rida, model baju Lebaran apa saja yang diburu oleh pembeli saat ini? Ya, Jamar, baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Waduh, ada pembeli tadi yang nampaknya juga sedang seperti saya mencari-cari baju apa saja yang sedang tren di Pasar Tanah Abang Blok A. Nah, ini kalau ibu-ibunya lagi nyari, saya juga mau ngeliatin ke Camar begitu ya, apa saja baju-baju yang sedang tren. Nah, salah satunya ini adalah seperti baju yang saya pegang ini, Camar dan juga pemirsa. Ini adalah baju yang sedang tren, namanya adalah baju Kuba. Atau kalau kata pedagang di sini namanya adalah gamis bini orang. Wah, saya juga bingung kenapa namanya seperti itu, Camar. Tapi kalau kita lihat, ini cantik sekali. Kita bisa lihat motif-motifnya ada bunga-bunga, lalu juga ada rok yang sangat panjang dan tentunya cocok untuk dipakai di hari raya nanti. Nah, untuk baju ini harganya adalah sekitar Rp350.000. Nah, untuk selain itu, Camar, di belakangnya ini juga ada satu baju yang sudah ngetren di media sosial. Ini adalah baju rompi tempel, Camar dan juga pemirsa. Ini kita lihat bahwa untuk detailnya menarik sekali, ada luaran seperti rompi yang mana ada jahitan-jahitan dengan motif bunga seperti ini. Lalu juga ini kenapa dinamakan rompi tempel? Karena di dalamnya ada inner seperti ini, Camar dan juga pemirsa, yang tentunya ini lebih aman dan juga nyaman bagi para muslimah yang nantinya akan menghabiskan waktu di bulan puasa dan juga di Lebaran. Nah, Camar dan juga pemirsa, untuk baju kedua tadi harganya adalah Rp350.000, dan tentunya selain baju yang saya tampilkan tadi, ini masih ada banyak-banyak lagi nih baju-baju yang juga dijual di Pasar Tanah Abang Blok A tempat kami melaporkan saat ini. Ada banyak warna, lalu juga banyak model, dan harganya pun juga sangat bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000. Dan juga kalau misalnya kita keliling ke belakang lagi, Camar dan juga pemirsa, untuk harganya bahkan ada yang di bawah Rp200.000, mulai dari Rp120.000 saja. Nah, dengan harga yang terjangkau, ini pengunjung bisa mencari baju sesuai dengan preferensi mereka dengan model yang sangat amat cantik. Makanya kalau kami lihat sekarang memang sudah mulai banyak para pembeli yang berasal dari Jakarta dan juga luar Jakarta yang untuk survei baju untuk dikenakan di Lebaran nanti. Mungkin Camar juga bisa nanti datang ke Pasar Tanah Abang Blok A untuk mencari baju koko untuk dikenakan di hari raya nanti. Kembali ke Anda, Camar. Baik, sepertinya saya harus beli gamis bini orang ya untuk ibu saya di Bandung. Terima kasih rekan Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, diduga rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP, dua anggota Polsek Cilandak kini berurusan dengan Propam. Dari hasil pemeriksaan saksi, kedua penyidik dijatuhi sanksi disiplin karena menggunakan kertas bekas saat proses membuat BAP tersebut. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas nih, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Pemilik akun media sosial Saukan Samalo naik pitam saat membaca ulang berita acara pemeriksaan yang diketik oleh dua anggota Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengunggah awalnya diperiksa untuk kasus penganiayaan. Namun dalam BAP, dua polisi penyidik diduga merubah isi BAP dengan menambahkan barang bukti narkoba dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh warga. Perekam video sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak ini menduga kedua penyidik merekayasa BAP. Namun hasil penyelidikan Propam mengungkap bahwa saat kejadian penyidik menggunakan kertas bekas yang berisi BAP kasus narkoba. Sebelum print kertas dilakukan, pihak penyidik telah meminta izin terlebih dahulu menggunakan kertas itu pada pengunggah video. Penggunaan kertas bekas menjadi pemicu tudingan penyidik merekayasa BAP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan karena dianggap lalai saat bertugas, kedua penyidik kini dijatuhi sanksi disiplin. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Iseng memainkan jari saat belajar di dalam kelas, jari telunjuk seorang siswi SMP di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjepit kursi. Upaya evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis lantaran kondisi jari korban telah membiru dan bengkak. Petugas Damkar Sektor Cempaka Putih, Jakarta Pusat kali ini bertugas mengevakuasi jari seorang siswi yang terjepit kursi saat belajar. Korban yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP Negeri Jakarta ini terus meringis kesakitan akibat jari telunjuk terjepit lubang kursi. Peristiwa bermula ketika korban dan siswa lainnya sedang belajar di dalam kelas.
Karena iseng, korban memasukkan jari ke dalam lubang yang ada di bagian sandaran tangan kursi. Setelah beberapa kali keluar masuk, jari korban justru tidak bisa dikeluarkan alias terjepit hingga membengkak. Pihak sekolah sebelumnya sempat berusaha melakukan evakuasi dengan mematahkan sandaran kursi namun gagal. Hingga akhirnya meminta bantuan petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas memotong sedikit demi sedikit bagian kursi. Setelah beberapa saat, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jari siswi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bila informasi sebelumnya karena iseng, nah siswa SMP di Kuburaya, Kalimantan Barat yang satu ini isengnya bikin geleng-geleng kepala. Satu sekolah dibuat geger setelah ia melempar bom molotov tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua atap rumah masyarakat yang terbuat dari seng diganti menjadi genteng. Ide gentengisasi didukung sejumlah kepala daerah termasuk Pemprov Jakarta dan Jawa Barat. Selama beberapa dekade, jutaan masyarakat mengandalkan seng sebagai penutup atap rumah mereka. Harga yang relatif murah menjadi pilihan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Namun kini, Presiden Prabowo Subianto punya keinginan besar. Prabowo ingin mengganti seluruh atap seng rumah masyarakat dengan genteng. Selain tidak indah, bahan seng cepat berkarat dan tidak ramah lingkungan. Program gentengisasi itu akan melibatkan Koperasi Merah Putih. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan anggaran gentengisasi tidak lebih dari 1 triliun rupiah. Opsinya bisa dialokasikan di dana cadangan APBN 2026 atau realokasi anggaran MBG dan kementerian atau lembaga. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengikuti arahan Presiden untuk mengganti atap rumah warga Jakarta dengan genteng secara bertahap. Arahan Bapak Presiden 1000% pasti saya jalankan karena saya memang berkeinginan Jakarta akan menjadi lebih rapi, lebih bersih. Tidak hanya Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memasukkan wajib pakai genteng dalam spesifikasi izin mendirikan bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan.